Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di channel Politik Dangi. Kali ini kita akan membahas mengenai Pilkada Jakarta ya. Namun sebelumnya, silakan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke teman-teman, lanjut ya. Kalau kita melihat balik ya, kembali bagaimana rumitnya pencalonan bakal-bakal kepala daerah di DKI Jakarta kemarin sebelum hari pendaftaran di KPU ya. Jadi Kim Plus ini berjumlah 15 partai mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, bukan itu masalahnya teman-teman. Masalahnya adalah Anies Baswedan yang awalnya didukung oleh PKB, kemudian Nasdem dan PKS menarik dukungan sehingga Anies Baswedan itu tidak mempunyai perahu untuk maju di Pilkada Jakarta. Kemudian muncullah PDI Perjuangan yang akhirnya bisa mencalonkan calonnya sendiri di Pilkada Jakarta karena diturunkannya syarat minimum threshold oleh keputusan MK. Dan inilah membuat celah bagi Anies bisa mendekati PDI Perjuangan untuk dicalonkan. Ya, alhasil apa teman-teman? Akhirnya ya karena syarat-syarat yang diberikan oleh Ibu Megawati sehingga Anies tidak mungkin sanggup ya, ideologi mereka berbeda ya, sehingga Anies tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan ya. Ya padahal Anies ini sudah datang ke DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan di Jakarta sudah didatangi, bahkan sudah melakukan komunikasi-komunikasi politik ya. Ya, mungkin PD kali Anies Baswedan akan dicalonkan. Ternyata tidak diumumkan juga. Yang akhirnya PDI Perjuangan tetap mendukung kadernya sendiri, yaitu Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Namun poinnya bukan itu. Poin yang terbaru adalah ketua DPP-nya Partai PDI ini, yaitu Bapak Deddy Seturus, ya, mengungkapkan bahwa ingin mengajak Anies menjadi tim suksesnya Pak Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta. Ini membuat saya tersenyum dan ketawa, teman-teman. Ya, sebenarnya tidak masalah dan ini sangat sangat positif dan sangat baik ya. Kenapa? Kalau kita lihat Anies mungkin dalam hatinya secara manusia pasti kecewa ya kan, tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta mengingat elektabilitasnya sangat tinggi, atau mungkin Anies merasa dikecewakan dan dikhianati ya, tapi dia harus sadar dia bukan kader ya kan. Tapi yang lucunya ini diajak menjadi tim suksesnya Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ya, syukur-syukur Anies mau ya. Karena apa? Ya, karena kita lihatlah Anies sudah berusaha mengambil hati PDI Perjuangan untuk dicalonkan, akhirnya dia juga tidak dicalonkan. Kalau kita lihat Anies Baswedan ini adalah salah satu suara yang tertinggi ya, hampir 2 juta suara di Pilpres kemarin ya, khususnya di DKI Jakarta. Dan kalau jadi nih, Anies Baswedan bakal menjadi tim suksesnya Pak Rano Karno dan Pak Pram, ini sungguh-sungguh luar biasa. Inilah yang dinamakan demokrasi. Ya, jadi tidak baperan terhadap politik. Ini sangat luar biasa. Mengingat juga elektabilitas Pak Anies ini di Jakarta sangat tinggi teman-teman ya. Di antara calon-calon yang ada, bahkan Ahok pun kalah dengan elektabilitasnya Anies Baswedan ya. Moga-moga Pak Anies mau bergabung menjadi tim suksesnya Pak Pramono Anung dan Rano Karno ya. Oke teman-teman, demi mengalahkan Kim ini ya, saya rasa pasti mau ya. Semoga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kita diskusi di kolom komentar. Salam.